Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di minggu ini, gue akan membahas suatu mobil yang bukan hanya ikonik, tapi juga menjadi mobil terakhir dari suatu produksi dari brand ternama. Yap, ini adalah versi terakhir dari brand Italia dengan memakai konfigurasi mesin V12, yaitu Ferrari. Karena Ferrari sedang mengembangkan mesin hybrid mereka seperti SF19 atau SF90. Ini adalah mobil Ferrari dengan tipe mobil yaitu Ferrari 812 atau 812 Competition. 812 Competition adalah varian terkencang dan varian penerus dari mobil 812 Superfast. Disempurnakan kembali dengan memberikan tambahan-tambahan aerodinamika dan desain. Selain itu juga, 812 Competition ini adalah mobil GT dari Ferrari. Seperti apa desain dan aerodinamikanya dari mobil Ferrari 812 Competition ini? Saksikan videonya di video kali ini. Dan ya, ini adalah mobilnya dari Ferrari 812 Competition. Di sini gue sudah siapkan beberapa fotonya untuk kita bahas. Dan seperti gue bilang, ini adalah mobil suksesor atau penerus dari Ferrari 812 Superfast dengan beberapa update minor pada mobilnya. Sehingga ada beberapa desain elemen yang cukup berbeda dibandingkan dengan 812 Competition di baik sisi elemen desain dan sekaligus menjadi aerodinamikanya menjadi lebih aerodinamis. Namun kalau dibandingkan dengan 812 Superfast, konsep aero dari 812 Competition ini memang lebih rumit dan lebih agresif aerodinamikanya. Namun di kali ini gue akan bahas untuk 812 Competition ini lebih santai dan lebih simple penjelasannya. Jadi karena ini cukup rumit untuk jelaskan, tapi gue akan bahas sedetail dan sesimpel mungkin untuk dibahas di kali ini. So, let's go, kita akan masuk ke videonya dan seperti biasa di bagian part pertama ini gue akan bahas untuk bagian depan dan bagian sampingnya sekaligus perspektifnya. Dan untuk bagian belakang, untuk bagian part 2-nya gue akan bahas khusus untuk bagian belakang, perspektif belakang. Dan juga ada beberapa hal detail yang mungkin cukup unik dan menarik ya di mobil ini dan tidak lazim digunakan pada mobil-mobil lain. So, kita akan masuk ke part 1-nya. Gue akan bahas untuk bagian depan dan bagian perspektif dan sampingnya. So, let's go to the video and enjoy the video. Oke, gue akan bahas mobilnya dari posisi depan dulu. Dan di sini gue sudah ada fotonya untuk bagian depan dari Ferrari 812 Competition. Dan ini adalah mobilnya. Dan perlu gue kasih tahu di awal kalau mobil ini mempunyai konfigurasi mesin yaitu berada di depan tengah, yang artinya itu adalah front mid engine dengan ciri khasnya yaitu bagian bonet depannya yang sangat maju dan sangat panjang ini. Jadi kalau front mid engine memang bonet atau kap mesin dari depan mobil ini dia sangat panjang karena ya memang harus menampung mesin yang sangat besar. Contohnya adalah di Ferrari 812 ini. Kalau nggak salah dia memakai konfigurasi mesin yaitu V12 dengan artinya adalah konfigurasi mesin yang sangat besar di sana. Dan ya kalau di bagian depan sini harus ditampung dengan kap mesin yang sangat panjang di sini dengan sekaligus ciri khasnya yang panjang ini. Namun menjadi posisi driving cockpit yang lebih mundur ke belakang
lebih condong ke belakang, sehingga bagian area belakangnya yang lebih pendek ya. Kalau di beberapa video lalu gue bahas konfigurasi mesin tengah belakang, yang artinya bagian belakang mobil tersebut lebih panjang daripada mobil depannya, bagian depannya. Kalau sekarang dibalik, yaitu bagian depan yang lebih panjang dan bagian belakangnya yang lebih cenderung kecil atau pendek. Nah, di sini mempunyai ciri khas yang berbeda dan nanti akan gue jelaskan di bagian sampingnya ya. Kita akan masuk ke bagian part dari depan dulu, dari 812 competition. Oke, di sini dari 812 competition ini bagian depannya apa saja? Dia cukup sederhana dari depannya. Gue akan siapkan untuk bagian perspektifnya dulu di sini. Nah, oke, dari bagian depannya sekaligus aja langsung ke perspektifnya ya. Dari bagian depannya kita bisa lihat ada beberapa elemen desain aero yang cukup khas dari Ferrari, termasuk 812 ini, yaitu grill dari depan ini. Sebentar, front grill dari Ferrari ini. Nah, ini yang cukup khas dan unik. Kenapa? Karena sebagian besar dari Ferrari memasang grillnya lebih condong ke arah bawah dari mobil tersebut. Apalagi ini adalah mobil Ferrari dengan konfigurasi mesin depan, yang sekaligus artinya ini adalah front grill. Apapun yang ada di depan sini, ini untuk pendinginan mesin, baik itu ke coolant radiator atau coolant turbo, yang semua akan disuplai langsung masuk udara dingin ke dalam mesin tersebut, mesin atau turbo dan lain-lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya di sini tambahan aero, bukan aero sih sebenarnya, lebih tambahan lubang desain yang cukup menarik di sini, yaitu ini. Nah, yang kedua adalah ini. Dan kalau kita naik ke atas kap mesin, di atas ini ada terdapat hitam-hitam. Nah, ini adalah lubang udara outlet radiator yang akan membuang udara panas dari dalam mesin ke atas mobil, nanti akan diteruskan ke bagian tengah dan belakang mobil. Oke, itu untuk sekilas infonya. Kalau ini adalah outlet radiator pembuangan panas mesin dari kap mesin tersebut. Seperti itu. Jadi cukup simpel sebenarnya dari kap mesin, dari front fascia front dari 812 ini. Tapi di bawahnya terdapat detail-detail, yaitu kalau kita lihat di bawah grill sini, dia terdapat splitter. Ini splitter pemisah antara bodi utama dengan di bawahnya. Nah, splitter ini kalau kita lihat dari samping atau perspektif, dia menyambung dengan bagian, mungkin bisa kita lihat separator atau winglet ya, winglet kecil di sini. Nah, di sini ini ada winglet kecil yang untuk memberikan outwash dari celah antara separator ini dengan main plane body ini. Apalagi kalau kita lihat dari depan sini. Nah, di bagian sini dia ada lubangnya, mungkin dia lubang yang akan mengarahkan udara tersebut ke bagian winglet ini. Jadi udara akan mengalir ke sini dan mungkin akan membentuk vortex atau outwash ke arah samping sini. Di sini. Jadi ini akan memberikan outwash vortex ke arah pembuangan ke arah samping mobil, khususnya ke bagian, yaitu ke bagian velg atau ke bagian roda depan, untuk meminimalisir turbulensi yang ada di bagian ban depan tersebut. Seperti itu. Dan kalau kita main ke atas lagi, di bagian atas ini, nah, dari bentuk lekukan bodinya di bagian sini ya, bagian atas separator ini, nah dia bentuknya agak lumayan beraerodinamis. Kenapa? Kalau kita lihat dari konturnya di sini, dia agak miring ya, jadi dia agak miring ke sini. Nah, sebentar,
Jadi dia mempunyai kontur miring sini. Dan ini akan memberikan efek outwash ke arah samping mobil juga, ke arah sini, ke arah samping mobil. Karena dia mempunyai bentuk kontur yang miring dan ya secara spesifik, yaitu akan menghasilkan outwash ke arah samping mobil ke sini, yang sekaligus akan bercampur juga dengan yaitu outwash dari separator atau winglet yang ada di bagian sini. Jadi ini akan memberikan outwash ke samping, dan dia akan bergabung dengan separator atau vortex dari winglet yang ada di bagian bawah bumper ini mobil tersebut. Seperti itu, dan kita akan balik lagi ke depan di sini. Sebentar. Kita akan masuk ke bagian grill ya. Jadi bagian grill ini dia bentuk utamanya, shape-nya sebenarnya seperti ini. Nah, sebentar. Dia bentuk utamanya adalah seperti ini. Namun di samping sisi kiri dan sisi kanannya itu terdapat sebuah inlet radiator ya, yang tadi gue bilang di sini, inlet radiator, dan ini bentuk lubangnya sangat besar dan cukup mengambil suplai udara dingin yang cukup banyak dari depan sini dan secara direct ya. Jadi dia akan menerima aliran udara dingin, asupan suplai udara dingin yang akan langsung masuk direct ke dalam mesin tersebut. Ya, ini mungkin ke bagian radiator coolant ataupun ke bagian intake turbo. Jadi ini akan memberikan efek direct inlet mobil radiator ke dalam mobil tersebut untuk pendinginan mesin atau pendinginan dari turbo tersebut ya, ataupun apapun lainnya seperti itu. Sekaligus juga bagian ini yang radiator ini juga akan secara direct menerima asupan udara dari depan langsung seperti itu. Namun sebenarnya untuk bagian ini dari intake radiator ini dia lebih condong bentuknya dia seperti ini. Sebentar. Nah, dia mungkin terlihat di foto lainnya. Nah, mungkin di sini kelihatan ya. Jadi dia lebih melengkung ke dalam ya. Jadi bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Gue akan gambarkan secara sederhana. Sebentar. Jadi bentuk utamanya itu sebenarnya seperti ini. Ini bagian depannya. Ini kalau kita lihat dari tampak atas ya, misalnya dari bagian depan, ini bagian depan mobil. Ini adalah bagian dari intake radiatornya ini. Nah, untuk ini dia bentuknya berkontur melengkung ke arah samping sini kurang lebih. Jadi intake udara tersebut dia lebih melengkung ke arah tengah mobil di sini. Jadi dia bukan tegak lurus seperti ini, tapi dia lebih melengkung ke arah tengah mobil, mulutnya, bukaannya, sehingga ini akan memberikan bocoran angin udara yang tidak masuk ke dalam intake radiator yang tengah ini. Dia akan langsung bocor ke dalam intake radiator yang di samping kiri dan samping kanan ini. Seperti itu. Jadi intake radiator itu akan menerima asupan udara dari dua arah, setidaknya dari dua arah, yaitu dari pertama adalah langsung dari depan, direct langsung dari depan. Yang kedua adalah bocoran aliran udara yang tidak masuk ke dalam intake radiator dari depan ini. Seperti itu.
Dan kalau kita naik ke atas lagi ke bagian kap mesinnya, kita lihat di sini. Di sini terdapat elemen desain yang cukup rata ya di bagian depan sini, cukup rata dan cukup mendatar di sini. Dan ini akan memberikan 3 arah sekaligus, yaitu arah langsung ke atas mobil, yang kedua adalah ke samping mobil. Dia akan memberikan supply atau spesifik udara, distribusi beban angin udara ke arah samping mobil, ataupun bocor lagi ke arah inlet radiator ini, seperti itu. Dan ya, untuk kap mesinnya dia langsung naik ke atas mobil, kap mesinnya langsung naik ke atas mobil. Dan kalau kita lihat di sini, di sisi kiri dan sisi kanannya, di bagian sini dia cukup berkontur. Dia lebih agak dalam sedikit, lebih melengkung ke arah dalam sedikit. Dan ini akan memberikan spesifik aliran udara yang lebih aerodinamis ke bagian arah yang ditentukan, yaitu mungkin ke arah kiri samping mobil atau ke arah sini gitu. Dan yang bagian tengahnya akan langsung ke atas mobil. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau di atas kap mesin ini terdapat outlet udara yang cukup spesifik, yaitu akan membuang udara panas dari kap mesin tersebut. Di sini kap mesin tersebut akan memberikan pembuangan panas yang akan disapu juga oleh udara dingin. Seperti itu, akan disapu oleh udara dingin dan akan naik ke atas mobil dan akan didistribusikan ke bagian belakang mobil, ke sana, seperti itu. Jadi dia bentuknya memanjang ya. Jadi dia bentuknya memanjang bukan dari kiri ke kanan, tapi lebih cenderung ke bawah mobil ya di sini. Nah, lalu dia akan melebar ke arah samping kiri dan kanannya, seperti itu. Dan disapu udara dingin yang keluar dari kap mesin di sana. Dan juga bisa udara panasnya, karena dia melengkung ke arah bawah sedikit, udara panasnya juga bisa keluar ke arah sini dan akan disapu oleh udara dingin untuk didistribusikan ke bagian samping dan belakang mobil, seperti itu. Jadi seperti itu untuk outlet radiator kap mesin tersebut. Karena mesin ini mempunyai konfigurasi mesin yang cukup besar, dapat terlihat dari kap mesin yang panjang, dan mempunyai dan yang pastinya ini mempunyai tenaga yang sangat besar, sehingga membutuhkan pembuangan udara panas mesin yang cukup spesifik ke arah keluar mobil, yang akan disapu oleh udara dingin ke bagian sisi-sisi mobil lainnya, seperti itu. Dan kita akan langsung masuk ke bagian tengah mobil, yaitu ke bagian samping mobil. Kita akan lihat konfigurasi mesinnya, bagaimana terintegrasinya dengan desain. Oke, dan ini adalah bagian sampingnya dari Ferrari 812 Competition, yang dimana tadi gue bilang ini adalah mobil dengan konfigurasi mesin berada di depan tengah, yaitu kalau bahasa Inggrisnya adalah front mid engine, yaitu posisi mesin yang berada di depan, condong ke depan dan tengah mobil. Jadi mesinnya dia berada di posisi seperti ini. Posisi mesinnya dia berada di sini. Nah, dia lebih condong ke depan dan sebagian sedikit masuk ke dalam tengah mobil, yaitu ke bagian kokpit mobil. Dan biasanya itu adalah posisi gearbox ya. Jadi posisi mesin di sini, dan di belakangnya sisanya adalah posisi gearbox di sini. Dan ini adalah posisi mesinnya, seperti itu. Jadi biasanya mobil seperti ini, posisi gearboxnya dia berada di tengah
mesin tengah mobil. Itulah kenapa kalau mobil ini atau mobil-mobil lain yang punya moncong depan yang lebih overhang depan yang panjang, itu adalah front mid engine, dan midnya itu adalah lebih ke condong pemberian nama untuk posisi dari gearboxnya, seperti itu. Dan kita lihat di sini terinterpretasinya dengan desain, yaitu posisi moncong yang depan ini lebih panjang ketimbang overhang yang ada di belakang sini. Dan dia mempunyai posisi kokpit yang lebih condong ke belakang daripada ke depan. Berbeda ya dengan mobil-mobil yang pernah gue bahas 2-3 minggu lalu sebelumnya. Kalau mobil tersebut yang pernah gue bahas itu adalah posisi mesin berada di tengah belakang mobil, yang otomatis posisi cockpit drivernya lebih condong ke depan, yang otomatis juga di depan mempunyai bonnet atau kap bagasi ya, lebih tepatnya bagasi yang lebih pendek, dan aliran udaranya berbeda dengan yang di sini, walaupun konsepnya sama, yaitu salah satu bagian dari mobil tersebut lebih spesifik udaranya. Kalau di bagian front mid engine seperti ini, spesifik udaranya dia berada di belakang, karena dia adalah pembuangan dari depan atas kokpit ini, karena dia akan naik, pasti udaranya pasti akan naik lalu akan dibuang secara spesifik ke belakang sini, dan udaranya akan langsung direct terbuang tanpa harus melewati hal-hal lain, kecuali di mobil tersebut terdapat elemen-elemen aero yang cukup spesifik termasuk di mobil ini, seperti itu. Dan di belakang sini ada beberapa hal elemen aerodinamika yang cukup spesifik, dan itu akan kubahas di bagian part 2-nya. So, kita akan lihat ke bagian samping dulu. Di sini terdapat seperti tadi gue bilang, di bagian depan mobil terdapat adanya outwash atau aliran udara yang akan dibuang ke bagian tengah mobil, yaitu pembuangan panas di sini. Yang hitam-hitam ini itu adalah pembuangan panas dari mesin yang akan dialirkan langsung ke bagian tengah mobil di sini, yang akan disapu juga oleh udara dingin ke atas mobil, lalu akan dibuang ke bagian belakang mobil. Nah, ke belakang ini ada gue gambarnya adalah gambar naik ya, karena di belakang ini ada sedikit spoiler atau ductile yang cukup signifikan atau cukup spesifik memberikan efek udara itu tersebut naik. Nanti akan gue bahas di part 2-nya. Dan udara panas tersebut akan dialirkan langsung ke bagian atas mobil dan ke belakang mobil. Dan kalau kita lihat ke bawah mobil, ke bagian bawah tengah sini, di sini terdapat lubang udara lagi, yang ini. Nah, lubang udara ini dia sepertinya bukan lubang udara pembuangan dari panas mesin, walaupun dia berada di bagian bawah mesin, di bagian sini, tapi dia mungkin secara spesifik, yaitu memberikan atau menerima angin turbulensi yang dari arc wheel atau lingkar roda ini, dan akan dibuang melalui lubang ini. Nah, seperti itu. Jadi lubang ini sepertinya mungkin bukan pembuangan panas dari mesin, tapi dia adalah pembuangan turbulensi udara dari arc wheel atau lingkar roda ini. Dibuang lewat sini, dan bukan hanya dibuang, namun di bagian belakang dari pembuangan outlet itu, dia terdapat kontur. Desainer dari Ferrari ini memberikan kontur yang cukup spesifik di bagian samping, yaitu di bagian pintunya, dan ini akan memberikan secara spesifik udara tersebut naik ke atas mobil, naik ke atas belakang mobil, ya sedikit memberikan efek downforce di tengah mobil ya, tapi memang tidak begitu efisien, maksudnya tidak begitu signifikan memberikan efek berapa kilogramnya ketimbang diffuser atau spoiler di belakang mobil. Dan dia pembuangan udara ini akan naik
akan diteruskan ke bagian samping mobil, dan tentunya ini adalah bentuk udara yang cukup efisien ya. Karena efisien di sini maksudnya adalah walaupun dia udara yang terbuang dari arc wheel atau lingkar roda, tapi udara tersebut dapat digunakan lain fungsinya, yaitu ke bagian belakang, ke atas belakang mobil, sehingga dapat meluruskan atau memperbaiki aerodinamika yang ada di mobil tersebut, khususnya di bagian samping dan bagian belakang mobil. Jadi walaupun dia adalah buangan, tapi dapat dibuang secara efisien ke bagian tengah mobil, seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi ke depan, di sini, di yang bagian depan tadi sudah gue bahas. Di sini terdapat separator winglet kecil. Kalau mungkin gue bisa zoom lagi. Nah, dia bentuknya winglet kecil ini ya, winglet ke arah samping sini. Dan dia akan secara spesifik menerima angin dari fasia depan yang masuk ke kolong ini, dan akan diteruskan ke samping mobil, mungkin dalam bentuk bisa dalam bentuk vortex ya, ke arah samping sini, vortex ke arah samping depan ban ya, untuk memberikan efisiensi aerodinamika yang lebih baik tentunya, karena di depan sini terdapat turbulensi udara yang cukup besar di sini karena oleh velg dan oleh roda tersebut berputar seperti itu ya. Dan itu saja mungkin dari depan dan sampingnya. Oh iya, di bagian belakang sini, samping belakang ini, dia terdapat lubang udara lagi di sini. Lubang udara ini secara spesifik mungkin akan memberikan, dia seperti fungsinya sama yang di depan tadi, yaitu menerima pembuangan udara dari arc wheel atau lingkar roda ini, dibuang melalui lubang-lubang ini. Nah, seperti itu. Dan di bagian sini, di bagian atas roda belakang, dia terdapat kontur di sini. Dan itu cukup memberikan efek udara yang aerodinamis ke bagian belakang mobil. Dan di sini karena dia ada bentuk spoiler yang bukan hanya fokus di bagian belakang, tapi dia melengkung juga dari belakang lalu ke samping mobil di sini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari bagian part 1 ini. Untuk bagian part 2-nya gue akan bahas lebih detail dari Ferrari ini. So, thank you guys sudah menonton. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. Dan gue akan bahas part 2-nya khusus untuk bagian belakang dan bagian detail dari mobil ini di esok hari di jam yang sama. Dan thank you guys sudah menonton. And see you on the next video.